Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video kita kali ini. Saya ingin membahas terkait dengan bagaimana menghadapi tes psikologi. Nah, suasananya mungkin akan seperti ini, teman-teman. Sebaiknya teman-teman tidak perlu merasa khawatir atau grogi apabila teman-teman mendapatkan panggilan untuk melakukan tes psikologi. Nah, pastikan dulu tanggalnya kapan, harinya bagaimana, lokasinya di mana apabila offline ya. Kalau online, teman-teman juga pastikan bahwa link yang diberikan memang sudah sesuai dan juga jaringan di rumah teman-teman sudah cukup baik. Sehingga teman-teman tidak akan merasa terganggu dengan adanya jaringan yang tidak baik atau bisa error tengah jalan. Nah, apabila kita bicara masalah jaringan tes yang offline, maksud saya ya, tes offline itu maksudnya teman-teman diundang ke kantor kemudian melakukan tes, atau teman-teman diundang ke biro psikologi tertentu dan teman-teman akan dites di sana. Teman-teman tidak perlu khawatir karena sebagian dari teman-teman kita ini sudah menganggap bahwa tes psikologi itu adalah momok yang menakutkan, padahal sebenarnya tidak. Teman-teman asalkan bisa istirahat dengan tenang, kondisi fit, tidak banyak pikiran seperti misalkan lagi banyak hutang itu dipikirin terus. Tidak teman-teman, jangan khawatir. Tes psikologi itu didesain supaya teman-teman bisa melakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi apapun hasilnya itu sebenarnya tidak ada jawaban salah atau benar, karena yang dipotret adalah teman-teman yang dinilai. Sehingga dengan teman-teman melakukan tes itu, maka hasilnya adalah gambaran keseluruhan terhadap diri teman-teman. Sehingga kebutuhan untuk apa sih untuk perusahaan? Ya perusahaan ingin tahu sebenarnya teman-teman orangnya seperti apa, kelebihannya, kekurangannya, bahkan juga cara kerjanya, bagaimana berhadapan dengan orang lain, bagaimana kalau nanti bekerja, bagaimana kalau ditekan, bagaimana kalau nanti menemui keadaan yang stres, dan juga lain-lainnya. Nah itu kan juga bisa menjadi bahan evaluasi dan pengembangan si orang ini atau karyawan ini untuk nanti kedepannya karirnya akan seperti apa di perusahaan. Intinya teman-teman harus siapkan waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri, seperti contohnya istirahat yang cukup, kemudian juga mungkin baca-baca dengan banyak-banyak nanya informasi ke senior atau juga buku-buku tentang psikologi, sehingga teman-teman dirasakan cukup kuat dan juga cukup mampu pada saat mengerjakan tesnya, sehingga cukup familiar pada saat mengerjakannya, juga tidak perlu khawatir karena sudah pernah menghadapinya. Nah, kemudian yang pasti adalah tanamkan dalam diri teman-teman, tidak semua orang itu sebenarnya mampu mengerjakan 100% secara benar. Benar ini dalam artian bahwa semua dikerjakan. Pasti ada beberapa dari sekian banyak orang di sekitar kita mengerjakan tesnya, pasti ada yang tidak selesai. Nah itu juga teman-teman gak usah khawatir. Jangan mentang-mentang dia bisa mengerjakan duluan kemudian dianggap bahwa dia yang paling pintar dan dia akan lulus. Belum tentu teman-teman. Alat tes psikologi itu adalah satu dari sekian banyak tools yang dilakukan oleh HR atau recruiter dalam memilah dan memilih si karyawan yang memang cocok dengan perusahaannya. Jadi tes ini pun bisa hanya kadarnya 60-70%. Selebihnya kan teman-teman tahu ada interview, juga ada nanti interview dengan siapa, dengan user, dengan HR, atau dengan tahapan lainnya, dan juga masih ada medical check up. Teman-teman yang belum melihat video saya terkait dengan bagaimana mengenal tahapan rekrutmen mungkin bisa melihat di video ini nih. Nah teman-teman bisa melihat di video ini bagaimana tahapan itu dan mengenal tahapan rekrutmen di suatu perusahaan ya, sehingga teman-teman nanti nyambung nih dengan apa yang akan kita bicarakan pada saat hari ini gitu. Kemudian yang pasti tes psikologi ini juga berhubungan dengan bagaimana nanti menghadapi dengan interview ya, karena tes psikologi ini biasanya akan digunakan dalam interview juga. Seorang interviewer atau user kita pasti akan melihat hasil tes kita untuk dalam menginterview kita, sehingga teman-teman pun harus berhasil di dalam proses interview. Nah yang belum lihat video saya, masih ada juga nih video saya yang terkait dengan bagaimana menghadapi interview kerja dengan teknik STAR. Bagaimana ya, lihat aja langsung ya di sini nih videonya, teman-teman silahkan saksikan. Nah baik, saya akan ulas satu persatu bagaimana tes psikologi di perusahaan pada umumnya ya. Saya bicara pada umumnya. Yang pertama adalah yang dilihat tentu adalah intelijensia atau IQ. Bagaimana melihatnya? Ya tentu banyak soal-soalnya. Teman-teman bisa lihat nanti. Ada soal-soal terkait dengan problem solving. Kemudian juga ada analogi verbal, analogi hitungan, numerical. Semua tes-tes yang menyangkut bagaimana melihat intelijensia seseorang. Karena semakin bagus intelijensi seseorang, tentu diharapkan bahwa dia nanti akan bisa menghadapi dunia kerja dengan cukup baik, cukup matang, dan juga bisa menghadapi tekanan dengan cukup baik di dalam pekerjaannya.
Sehingga dengan IQ yang cukup tadi, tentu teman-teman akan berhasil dalam pekerjaan. Kenapa sih kita tidak ngambil pekerja-pekerja yang IQ-nya mungkin ya dikategorikan di bawah rata-rata? Ya karena tadi teman-teman takutnya nanti begitu dapat masalah, teman-teman malah justru menjadi stres sendiri dan juga tidak bisa berhasil dalam menghadapi atau menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga biasa perusahaan pun tidak akan mengambil resiko mengambil teman-teman yang memiliki IQ yang mungkin di bawah rata-rata tadi. Ya, jadi biasanya berapa sih rata-rata IQ itu? Ya antara 90 sampai 110 biasanya. Rata-rata ya, yang biasa diambil. Dan selebih dari itu ya tentu akan diambil juga. Semakin tinggi IQ-nya semakin bagus. Tapi ingat, belum tentu IQ bagus bisa berhasil dalam pekerjaannya. Karena takutnya ada hal-hal yang mungkin dia tidak akan sesuai dengan yang diharapkan di dalam perusahaan atau di pekerjaannya. Jadi semuanya masih perlu dilihat. Maka kenapa tes psikologi itu dilakukan secara menyeluruh, bukan secara parsial, gitu ya. Nah, tes-tes seperti apa sih mungkin? Nah, nanti akan saya coba berikan sekilas ya di sini ya. Saya tidak akan berani memberikan secara khusus karena ini menyangkut kode etik. Tapi intinya teman-teman bisa baca buku di beberapa literatur lain dan juga YouTube lain mungkin yang lebih berani. Saya hanya ingin memberikan sekilas. Ya, tesnya akan seperti ini nih tesnya. Satu tentang angka, tentang kata-kata, tentang penyelesaian masalah, dan juga mungkin ada bangunan-bangunan harus diselesaikan, bentuknya harus seperti apa, dan semuanya itu menyangkut bagaimana intelijensi dari teman-teman. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah yang dicari kecepatan kerja dan juga bagaimana sikap kerja kita. Biasanya apa teman-teman tesnya? Ya, tesnya adalah tes ini, tes koran orang yang menyebutnya. Karena apa? Di situ teman-teman akan dipaksa untuk mengerjakan sebanyak-banyaknya, setinggi-tingginya misalkan, dan juga jangan sampai salah. Karena biasanya nih dalam instruksinya kadang-kadang teman-teman diberikan seperti ini, ternyata dikerjakan hal lain. Nah itu hati-hati teman-teman. Kadang-kadang memang kita tidak boleh ya sebagai seorang tester menyimpulkan di depan bahwa orang ini tidak mengerjakan sesuai dengan instruksi nih, maka kita memberikan stigma buruk atau hasil yang buruk padahal kita belum lihat tes yang lain-lainnya. Begitu. Tapi itu tidak bisa kita hindari teman-teman. Misalkan tes seperti ini nih kadang-kadang teman-teman akan diminta menghitung antara dua angka ya kan. Antara angka yang pertama dan angka yang kedua. Ada yang ke atas dan ada yang ke bawah. Dan kemudian nanti ada yang diminta untuk pindah kolom maksudnya, atau ada yang suruh memberikan garis di bawah angka terakhir yang dikerjakan kemudian dilanjutkan kembali. Nah kadang-kadang nih banyak dari teman-teman kita yang tidak mengerjakan sesuai dengan instruksi, tidak memberikan garis atau tidak mengindahkan instruksi yang diberikan, harusnya pindah tapi tidak pindah, dan juga mengerjakan hal yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan instruksi. Nah ini hati-hati teman-teman. Banyak orang yang menganggap bahwa semakin tinggi akan semakin bagus. Iya betul, semakin tinggi akan semakin bagus. Tapi kalau dia mengikuti instruksi misalkan. Nah itu kan juga harus hati-hati. Siapa tahu yang hanya pendek tapi dia stabil, dia juga menunjukkan bahwa semakin ke kanan misalkan semakin ke detik-detik berikutnya semakin bagus, stabil naik, itu juga akan lebih bagus. Karena apa? Dalam pekerjaan yang kita lihat adalah bagaimana kemampuan dia memiliki tempo kerja yang stabil bahkan mungkin naik dan tidak menurun. Ingat ya, kalau kita kerjanya dari awal sudah jor-joran, kemudian di akhir ternyata kita semakin melambat, semakin letoy, itu yang tidak kita inginkan di perusahaan-perusahaan manapun. Justru kita inginnya kita stabil atau bahkan dari awal sudah naik setelah kurvanya ya. Naik dan mungkin stabil. Itu yang lebih diharapkan. Makanya kenapa tempo kerja dan kecepatan kerja sangat diperhitungkan dalam dunia kerja. Gitu, karena kita tidak mau ada ketemu karyawan yang letoy. Paham ya maksudnya ya? Maksudnya di awal semangat ternyata di akhirnya langsung patah semangat gitu. Apalagi ada tekanan sedikit, moodnya tidak baik, langsung dia turun performanya. Nah justru perusahaan tidak mau yang seperti itu ya. Yang ketiga adalah kita bicara masalah kepribadian teman-teman. Ini yang unik teman-teman. Teman-teman tentu pernah lihat ya video saya terkait dengan DISC. Nah yang ini nih videonya nih, DISC. Teman-teman tentu bisa belajar di video ini bagaimana profil seseorang dalam menghadapi dunia kerja. Nah, saya pernah menghadapi hal ini. Contohnya adalah pada saat saya bekerja di tempat saya sebelumnya. Saya diminta melihat bagaimana kepala cabang kita memiliki profil yang sesuai dengan profil yang diinginkan oleh para BOD atau direksi. Misalkan, direksi kita menginginkan kepala cabangnya adalah profilnya anggaplah misalkan D dan I misalkan gitu ya. Nah, saya diminta untuk tes tuh seluruh kepala cabang secara nasional teman-teman. Semua saya kumpulkan, saya tes, dan hasilnya ternyata
luar biasa. Yaitu kenapa? Hasilnya tidak ada yang sama, bahkan tidak ada yang menyerupai D dan I sesuai dengan kebutuhan atau permintaan dari direksi. Kalau ini saya berikan ke direksi, takutnya permintaan direksi pada saat itu adalah akan meng-cut kepala cabang yang tidak sesuai dengan profil yang diinginkan. Nah, itu berbahaya teman-teman. Maka saya melakukan waktu itu sedikit riset kecil-kecilan dan saya datangi kepala cabangnya, saya lihat cabangnya seperti apa, dan ternyata memang pada saat itu saya juga belajar setiap daerah A dan daerah B pasti berbeda. Contoh misalkan daerah A memiliki konsumen yang mungkin to the point, jadi tidak perlu dijelaskan panjang lebar, kemudian dia harus memilih barang mana yang ingin dibeli. Justru dengan dia cukup pendekatannya cukup sederhana, dia sudah menentukan. Tapi ada juga daerah yang cukup pasif, kita harus sodorin dia data-datanya, kita harus berikan informasi yang sedetailnya sehingga orang itu bisa memberikan pilihannya. Nah, ini kan berbeda teman-teman. Jadi kita tidak bisa memberikan profil yang mana yang sesuai untuk secara keseluruhan, atau kita bisa simpulkan ya seperti generalisasikan bahwa harusnya D dan I. Nah, akhirnya dengan keberanian saya majukan ke BOD saya sampaikan presentasi ke beliau, dan saya sampaikan bahwa setiap daerah tidak sama Pak kebutuhannya. Karena dari Merauke sampai dengan Sabang itu memiliki karakteristik konsumen yang berbeda. Dan akhirnya bisa dipahami, dan kemudian diminta oleh direksi tersebut membuat suatu program MT, bagaimana mencari kepala cabang yang sesuai dengan profil-profil masing-masing dari cabang-cabang tadi. Nah, itu sungguh melegakan teman-teman. Kalau enggak, saya sebagai biang kerok di situ dalam memutus nasib atau kerja orang kan, disuruh cut satu-satu kan tidak sesuai profilnya. Nah, akhirnya dengan penjelasan-penjelasan seperti itu, dengan menggunakan tes ini saya bisa membantu justru bagaimana mengembangkan orang ini menjadi lebih baik. Kalau di daerah apa Bapak harusnya begini-begini, kalau di daerah B seperti ini, daerah C seperti ini, sehingga kinerja dia akan menjadi lebih baik gitu. Nah, contoh berikutnya adalah di tes kepribadian. Kita akan melihat bagaimana cara dia menghadapi dengan orang, menghadapi pekerjaan, atau bagaimana dia menghadapi situasi menekan, bagaimana dia juga bisa menyimpulkan sesuatu. Nah, itu kan kadang-kadang dari tes ini kita akan melihat. Saya pernah juga bekerja di perusahaan sebelumnya, di awal karir saya, diajak diskusi. Pada saat itu saya ditanya sebagai seorang mungkin sebagai seorang rekruter gitu ya, ditanya bagaimana saya bisa menyimpulkan orang dengan cepat dengan menggunakan alat tes. Saya bisa menggunakan apa pada saat itu? Ya, memang pada saat itu saya masih baru dan saya berpikir bahwa mungkin alat tes yang paling cepat adalah tes menggambar. Karena apa? Biasanya hanya 10 menit sampai 15 menit kita bisa tahu nih orangnya seperti apa. Bukan paranormal, tapi mengikuti kaidah-kaidah psikologi biasanya. Tapi itu bisa menjadi suatu hal yang betul sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ya memang tidak 100% saya sampaikan secara benar gitu ya, dan akhirnya kita diskusi dengan tester tersebut, dan akhirnya saya diterima masukannya. Ya akhirnya kita pakai alat tes itu, yaitu menggambar orang dan juga menggambar pohon. Teman-teman ingat kan menggambar kedua hal itu, dan bahkan mungkin yang 8 kotak teman-teman yang kita sebut sebagai warteg tes, bukan warung Tegal ya, tapi warteg tes. Di situ kita menggambar meneruskan dari tanda-tanda yang sudah ada. Nah, dari situlah kita bisa tahu nih orang ini agresif atau tidak, orang ini membutuhkan bantuan orang atau tidak, orang ini hangat nggak ketemu dengan orang itu seperti apa, atau misalkan dia lebih mementingkan orang lain atau dirinya, bagaimana kalau dia bertemu dengan orang lain. Nah, dari gambar ini insya Allah akan ketahuan, tentu dengan kaidah-kaidah yang tadi. Dan terakhir, dalam tes ini juga kepribadian bisa kita lakukan dari tes grafologi. Apa itu grafologi? Yaitu melihat dari tulisan tangan teman-teman. Kita bisa tahu nih orang ini visinya seperti apa, karakteristiknya seperti apa dengan coretan tangannya. Mungkin teman-teman kalau ingin tahu grafologi seperti apa, coba tengok video-video saya tentang grafologi. Nah, teman-teman akan dapatkan di situ. Jadi kadang-kadang dalam tes rekrutmen kita juga bisa pakai grafologi tadi. Kita menentukan bahwa ini orang ini cocok dengan sales, oh ini cocok dengan pekerjaan administrasi, oh orang ini punya visi yang cukup baik, oh ini orang ini bisa menyimpan rahasia, oh orang ini mungkin agak talkative atau suka berbohong, oh orang ini agak ketus, orang ini itu bisa ketahuan tuh dari tulisan tangan. Nah, makanya kenapa kadang-kadang alat tes itu kita jadikan satu kesatuan, tidak berdiri dengan sendiri-sendirinya, sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang komprehensif dari beberapa alat tes tadi yang akan digabungkan dengan interview gitu teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman juga akan merasakan tuh kok tesnya banyak banget ya kalau masuk ke perusahaan ya, karena memang kita tidak ingin menyimpulkan seseorang dari satu hal saja, karena bisa saja kita salah. Makanya dengan adanya tes-tes tadi kita satukan sehingga kita mendapatkan hasil yang cukup sempurna, ya mendekati sempurna lah
begitu. Nah, biasanya nih yang terakhir teman-teman, yaitu yang keempat, tes skill atau kemampuan. Nah, kemampuan ini biasanya dihubungkan dengan background pendidikan teman-teman. Kalau IT mungkin teman-teman nanti akan dites pemrograman, bagaimana membuat coding, bagaimana pemahaman tentang alat-alat dari bahasa-bahasa pemrograman tadi, bagaimana melakukan tadi ya misalkan coding tadi. Kemudian kalau kita bicara masalah legal, mungkin teman-teman akan ditanya tentang undang-undang ini, dan bagaimana kalau berhadapan dengan seseorang di dunia peradilan misalkan, atau kalau misalkan teman-teman akan melamar di dunia finance atau accounting, teman-teman akan ditanya bagaimana membuat penjurnalan, bagaimana memindahkan dari nilai-nilai transaksi ini menjadi suatu laporan keuangan, dan bagaimana cara membaca ROE, membaca bagaimana menyimpulkan net atau net income atau gross income dan lain-lain. Dan juga yang terakhir seperti saya tadi, recruiter, saya akan tanya kemampuan tes psikologi saya seperti apa. Nah, hal seperti ini biasanya menyatukan tuh. Ya, jadi tes skill ini sangat menentukan. Biasanya sangat dibutuhkan oleh user untuk menyatakan bahwa orang ini mampu di pekerjaannya. Begitu teman-teman. Oke, berarti ada 4 ya teman-teman ya. Dalam tes, setiap teman-teman akan diundang melakukan tes itu. Pertama adalah melihat intelijensia, ya tes yang pertama tadi. Kemudian ada melihat tes dari sikap kerja, dari kecepatan, tempo kerja. Kemudian juga bagaimana performance kita dalam bekerja gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah kita akan melihat tes kepribadiannya, teman-teman bagaimana menghadapi orang lain, bersikap, dan juga bagaimana teman-teman menghadapi situasi-situasi yang kritis. Dan yang terakhir adalah bicara masalah tes kemampuan atau tes skill tadi. Baik, kira-kira itu teman-teman, tes psikologi yang akan teman-teman hadapi di dalam proses seleksi di perusahaan. Jadi teman-teman persiapkan dengan sebaik-baiknya, nggak usah begadang, nggak usah belajar sampai ngoyo gitu ya, karena semua didesain untuk bisa dijawab pertanyaan-pertanyaannya, sehingga teman-teman bisa terpotret bagaimana teman-teman orangnya akan nantinya cocok di perusahaan atau akan dikembangkan dalam perusahaan. Gitu teman-teman, semoga bermanfaat ya apa yang saya sampaikan di video kita kali ini, dan semoga kalau teman-teman suka silahkan subscribe, yang belum kemudian di like dan share kepada teman-teman yang lain sehingga kita bisa belajar bersama. Dan juga jangan lupa kalau teman-teman merasa bahwa ini salah nih, Adit bilangnya begini padahal sebenarnya bukan begini, nggak apa-apa, saya terima masukannya, silahkan komen dan kita akan belajar bersama sehingga saya bisa menghasilkan video-video yang cukup bermanfaat buat teman-teman. Oke, sampai ketemu lagi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.